Salam kenal buat para leader semua. Kenapa saya sebut para leaders? Karena apakah Anda menjalankan usaha, apakah Anda menjadi seorang profesional di bidang Anda, apakah Anda mahasiswa yang sedang belajar dan sebagainya, Anda adalah leaders untuk diri Anda sendiri. Ya. Jadi waktu yang 15 menit ini akan saya gunakan secara maksimal. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa tanya di sesi Q&A ya. Tapi kalau mau disimpan, pertanyaannya di chat, silahkan. Ya. Sedikit kenalan. Nama saya Priyono Nugroho, Jawa banget ya. Memang karena saya asalnya dari Jawa Timur, ya. Saya sering dipanggil dengan Coach Pri. Saya adalah seorang bisnis dan eksekutif coach yang sudah berkecimpung kurang lebih sekarang masuk tahun ke-16. Ya, sangat passionate melihat bisnis bertumbuh, melihat para eksekutif bertumbuh juga, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana melihat membangun tim bersama supaya tim itu lebih engage, karena engagement ini merupakan sesuatu yang menjadi tren di dunia bisnis saat ini. Ya. Dan saya juga sekarang memimpin menjadi managing partner dari Action Coach Jakarta. Ya, kita fokusnya adalah di small medium enterprise, korporasi maupun orang-orang yang baru mau terjun ke bisnis juga. Nah, kita banyak sekali melakukan webinar, kita banyak melakukan polling dan sebagainya, dan kita akhirnya juga melakukan survei. Apa sih dampak dari pandemik ini terhadap pebisnis, khususnya di Indonesia? Ya. Kami mendapatkan data bahwa ada 4 kategori impact terhadap bisnis karena pandemik ini. Satu adalah pebisnis yang akhirnya terpuruk. Ya. Definisi terpuruk itu bisa jadi satu, mereka tidak bisa operasional, ya, karena mungkin aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah, atau mereka kehilangan revenue, ya, melebihi 90%, ya, sehingga benar-benar mereka itu susah untuk bangkit, ya, karena memang hampir tidak berdaya. Itu kategori terpuruk atau slump. Yang kedua adalah kategori yang tergelincir. Tergelincir itu artinya revenue mungkin turun ya 50-60% dan mereka sudah struggle ya, sudah kepayahan untuk mengatur antara pengeluaran dan pendapatan ya, karena dampak revenue yang begitu besar penurunannya. Yang ketiga adalah yang stabil ya. Ini adalah business as usual buat perusahaan-perusahaan atau usaha yang ya bisnis masih berjalan, mungkin revenue turun sekitar 10-20%, tapi nggak berdampak terhadap karyawannya, masih bisa juga menjalankan bisnis seperti biasa. Yang keempat adalah bisnis yang thriving, ya, yang bicara adalah yang bertumbuh, bahkan bertumbuh pesat. Karena kayak apa ya, kayak dapat durian runtuh, tiba-tiba orang membutuhkan jasanya, orang membutuhkan produknya dan sebagainya, dan dia tanpa perencanaan dan sebagainya, tahu-tahu booming aja bisnisnya, ya. Nah, dilihat dari persentase, kalau kita lihat yang terpuruk dan tergelincir, itu totalnya dari pooling kita, dari survei kita itu sekitar 62%. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya dampak pandemik terhadap bisnis kita, karena 62% itu either terpuruk atau tergelincir. Sisanya itu yang stabil dan berkembang. Nah, hal-hal ini tentunya penyebabnya adalah drivernya adalah perubahan sendiri ya, change ya. Perubahan menariknya gini, kalau perubahan itu adalah perubahan disebabkan karena internal, biasanya mereka punya rencana ya, mereka tahu apa mau dirubah, mereka tahu apa mau dilakukan ya. Kemudian ada juga perubahan eksternal. Ini eksternal biasanya yang mereka mengantisipasi ya, bisa dari lokal maupun global. Nah, pandemik ini adalah perubahan yang datangnya dari global, ya, dan itu faktornya eksternal. Jadi saya pikir ya tidak ada pebisnis yang benar-benar mengantisipasi atau siap menghadapi pandemik ini. Ya, seperti kita ketahui, mungkin di pertengahan Maret kita sudah mulai waspada, tapi juga dari sisi bisnis as usual masih berjalan. Tahu-tahu bulan April sudah PSBB.
ya, tahu-tahu bulan Mei masih PSBB, ya, dan ternyata dampaknya ke bisnis, wah dahsyat sekali gitu. Sehingga kalau kita lihat faktor ke karyawannya ya, ada yang dirumahkan dengan digaji, ada yang dirumahkan dengan tidak digaji, ada yang di PHK gitu, dampaknya dahsyat sekali. Nah, saya mau mengatakan bahwa kalau seperti ini, bagaimana kita bisa bangkit kembali, ya? Baik yang terpuruk, tergelincir, ya, stabil maupun yang bertumbuh, kita perlu lakukan yang namanya perencanaan, ya. Karena gini, inilah saatnya bisnis plan kita benar-benar kita jadikan sebagai arahan, sebagai guidance, ya. Karena bisnis is not as usual. Ini bisnis yang luar biasa, perlu dikembangkan, situasi yang luar biasa, sehingga kalau kita bicara mau bangkit lagi, kita perlu mencermati adanya bisnis plan yang komprehensif. Ya. Jadi di sini saya akan mengatakan bahwa ada 5 area untuk kita fokus kepada kebangkitan bisnis kita dengan melakukan 5 perencanaan atau perencanaan bisnis di 5 area. Ya. Kalau kita lihat di sini ada 5 lingkaran. Ya, ada business development, ada strategi, ada people, ada execution, maupun ada mission, ya, dengan warna yang berbeda-beda. Nah, menariknya, tolong perhatikan irisan-irisan antar lingkaran tersebut, ya. Jadi kita lihat, ya, kalau strategi bertemu dengan business development, itu dampaknya adalah buat company. Karena di strategi kita bicara mengenai opportunity-nya, mengenai leverage-nya, mengenai scalability-nya, mengenai marketability-nya, ya. Sedangkan di sisi kiri adalah marketing, sales, customer service, ya, suatu departemen bagian memang biasanya memang sudah ada di suatu organisasi. Ini dampaknya ke company. Kalau kita bicara business development sama people, itu ke customer. Tapi kalau people dan eksekusinya bicaranya adalah ke tim, ya. Nah, saya mau membahas sebelum masuk ke warna hijau yang berkaitan dengan green business, sedikit mengenai execution, terutama di financial control, ya. Jadi apapun usaha Anda, apakah usaha yang mikro, yang kecil atau menengah, bahkan yang korporasi, saya akan mengatakan bahwa kalau kita fokusnya di ekonomi dan ekonomi bicaranya adalah di profit, ya. Saya akan katakan bahwa saat ini profit itu suatu teori, ya. Kenapa? Karena Anda boleh lihat laporan keuangan Anda. Kalau di situ ditulis, oh profit 100 juta, profit 1 M, ya, coba Anda cek, apakah ada di rekening sejumlah uang yang dinyatakan dalam laporan keuangan tersebut. Ya. Saya lebih mengatakan bahwa kondisi pandemik seperti ini kita harus jaga sekali yang namanya cash kita, ya, cash kita. Jadi saya katakan bahwa cash saat ini adalah King Kong. Ya, bukan profit is king, tapi cash is King Kong. Ya, kenapa? Anda bisa bayangkan buat bisnis yang terpuruk, ya, Anda harus melihat nih seberapa banyak cadangan dana Anda yang terkikis, ya. Bagaimana Anda mau bangkit lagi kalau tidak memiliki cash, ya? Karena kalau perusahaan merugi masih bisa berjalan nggak? Ya, ada perusahaan yang merugi tahunan tetap bisa berjalan. Kenapa? Karena dapat injeksi dari owners, karena dapat pinjaman, ya, dan sebagainya. Tapi kalau cash nggak ada, besok pun bisnis Anda akan tutup, ya. Jadi di situ saya tekankan bahwa kalau kita mau bangkit, kita harus ukur dulu kemampuan cash kita atau cash flow kita, ya. Jadi dan juga bicara ke proyeksi, Anda harus merencanakan dengan bisnis plan ini, apakah ketika berjalan di new normal kita masih dalam kondisi merugi, ya, ataukah kita akan masuk kondisi di mana kita impas, break even, ataukah kita bicara sudah ada keuntungan, ya. Karena kalau itu tidak direncanakan, ya, tidak Anda tes dan ukur, itu ibaratnya Anda mengendarai mobil, ya, tapi indikator di dashboardnya mati semua. Anda nggak tahu kecepatannya berapa, Anda nggak tahu bensin sisa berapa, Anda tidak tahu temperaturnya berapa, Anda mengendarai kendaraan yang penuh dengan kewaspadaan, ya, Anda waspada terus. Nah, saya masuk sesi terakhir adalah di sesi mission, ya. Mission berkaitan dengan strategi itu menjadi dampaknya ke community, ya. Mission dengan eksekusi dampaknya adalah ke stakeholders, ya. Tadi Prof. Emil Salim mengatakan bahwa
bisnis yang normal atau bisnis yang konvensional adalah mementingkan ekonomi, ya. Nah, saya tadi ada pertanyaan ke Prof. Emil yang saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa mempromot agar bisnis, ya, dikala kita merubah haluan bisnis kita bangkit kembali, kita juga memberikan dua komponen agar bisnis kita mengarah ke bisnis yang green, yaitu adanya sosial, ya, memperhatikan sosial dan memperhatikan lingkungan. Jadi giving back itu berkaitan dengan community, ya, itu bagian dari sosialnya, ya. Tapi giving back juga bisa ke planet bumi kita tercinta ini, ya. Jadi dengan ini saya akan mengatakan bahwa ke depannya, ya, ini akan menjadi suatu misi baru saya untuk siapapun yang bersentuhan dengan saya langsung maupun tidak langsung akan terekspos untuk mereka terekspos untuk green business-nya juga, ya. Perkara penerapannya nanti sejauh mana kita lihat, ya. Tapi paling enggak kampanye mengenai green business di bisnis konvensional itu akan saya galakan setelah mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman juga nantinya.